awal mulanya di Web3 sendiri itu sebenarnya untuk betul-betul punya komunitas dan teman-teman sekitarnya itu di tahun 2021 itu kalau mungkin teman-teman tahu yang udah agak lama itu eranya BSC. BSC Chain itu wah gila-gila banget waktu itu. Itu naiknya juga BNB segala macam, naiknya dari harga 80 70 dolar sampai nembus 300 400 kayak gitulah. Kemudian project pertamaku itu kalau teman-teman tahu itu ini sebenarnya kalau untuk teman-teman yang baru terjun di Web3 atau yang dunia kripto mungkin nggak tahu ya. Ada project dulu namanya di jaringan BSC, itu namanya SafeMoon. Jadi itu project ya dibilang project micin lah di 2021 waktu itu. Itu aku bertahan di sekitar setahunan, tapi itu literally volunteer ya. Jadi karena waktu itu memang benar-benar aktif di komunitas segala macam, akhirnya ditunjuk sama timnya buat ngebantu build up segala macam seperti itu. Kemudian agak space-nya agak lama karena itu masih aku nyambi buat kerja secara di Indonesia karena aku waktu itu juga sempat ngajar private class buat bahasa Inggris anak-anak sekalian. Jadi em, setelah aku kayak di 2022 2023 itu aku ngerasa kayak salary di real life kerja itu sangat ya kalau boleh dibilang sangat kurang sih karena waktu itu aku ngajar bahasa Inggris pun cuman earning around 3 juta sampai 3,5 juta waktu itu. Itu private class ya karena harus ke sana kemari selama seminggu itu berat banget rasanya. Kemudian aku coba ya join komunitas lagi segala macam dan akhirnya aku ditawarin temanku itu mungkin teman-teman tahu Project Leslar itu salah satu dulu aku juga kerja di situ jadi seller commander. Jadi pemimpin para seller-sellernya untuk promosi di X kala itu. Kemudian setelah itu berjalan belajar segala macam, akhirnya masuk kayak brand ambassador. Kemudian di 2023 akhirnya aku apply jadi moderatornya di Maxi. Jadi dari tahun 2023 sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Kemudian pernah jadi CM, pernah jadi ya banyaklah program brand ambassador dari Fanarchain juga oleh teman-teman tahu. Kemudian ya yang terbaru ini ada Arbitrum sama baru bulan ini juga itu aku jadi moderator di Ionet seperti itu. Kayak gitu Mas Ari. Itu Mas. Oke, wah keren nih. Ngomong-ngomong tentang Sep pun jadi inget-inget derita lama sih. Bener sih Iya, banyak micin di BSC ya dulu. Dulu tuh micin tuh di ETH yang kayak literasi sindikat terus pindah ya ke BSC tahun 2020-an. Ya Sep Moon pokoknya Meta Sep, Meta Baby ya waktu itu. Dan ternyata Bang Esa sendiri nih yang jadi iya, silir. Terus dia iya jadi seller. Panar. Berarti udah lama ini menggeluti kayak ambassador, sealer emang berarti sama ya kita basicnya dulu-dulunya main micin, main airdrop juga. Nah, Betul. buat semuanya, jadi MA kali ini tuh beda, jadi nggak ada hostnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung aja, jadi sambil ngobrol aja kita di sini. Oke, mungkin dari gua ada yang apa ya yang bikin gue penasaran karena role yang gue pegang mungkin belum seprofesional Bang Esa. Nah, Hmm, pertanyaannya adalah Bang Esa kan sekarang lagi pegang beberapa role sekaligus ya. Nah, yang gue penasaran kerjanya tuh ngapain aja? Maksudnya tuh keseluruhannya, ada online-nya, ada offline-nya gitu. Nah, hal yang harus dipersiapkan oleh Bang Esa itu apa aja? Apakah ada kayak dokumen atau apakah ada hmm, kayak prepare buat apa ya namanya kayak buat GTM-nya, bikin tor dan segala macamnya. Dari Bang Esa gimana? Oke. Em, kalau dari aku pribadi sebenarnya gini.
Mungkin kalau teman-teman yang baru early banget di Web3 ini, aku sih memang lebih prefer buat build up sosial media dulu. Kenapa? Karena kalau kita mau masuk istilah kata kita nggak punya skill yang kalau boleh dibilang kayak eh, tech yang kayak developer, kemudian data analyze segala macam, yang teman-teman yang mungkin background nggak seperti itu, berarti kita bakal mainnya lebih ke social engagement seperti itu. Kalau aku pribadi sendiri, aku prefer buat teman-teman untuk bisa build up at least di sosial media X-nya. Jadi mungkin teman-teman yang kalau semisalnya followernya masih kayak 100, 200, itu menurut aku pribadi coba di up kembali, coba misalnya ngadain entah nanti event apa atau enggak kita nanti sama-sama mutualan Twitter segala macam itu bisa buat naikin engagement, naikin istilahnya produktivitas akun kalian supaya akun kalian itu nggak stuck di situ gitu. Jadi kalau misalnya untuk prepare early banget itu memang harus sosial media yang dibutuhin untuk ya kita kan mau memberikan jasa untuk promosi project tersebut. Tapi kalau kita nggak punya engagement yang at least cukup oke, itu agak berat untuk keterima di suatu project seperti itu. Nah, kalau untuk apa aja sih yang dikerjain, aku pribadi kalau sekarang itu di Arbitrum lebih senang bikin thread. Jadi kenapa aku kalau aku tipikal yang cukup suka nulis dan baca kayak gitu. Jadi karena mungkin basicnya juga sastra ya, karena akhirnya kan tetap kembali ke sastra lagi lah. Jadi bikin thread kayak misalnya Arbitrum lagi upload atau lagi nge-tweet tentang collapse atau apa seperti itu. Nah, nanti aku nge-tweet di X itu penjelasan, project ini keuntungannya begini-begini loh di Arbitrum begini seperti ini karena Arbitrum itu merupakan base and top of the layer 2 of the Ethereum seperti itu. Jadi selain juga bisa ningkatin kalian harus prepare buat engagementnya dari akun sosial kalian, kalian juga mesti harus bisa berpikir kreatif. Jadi kalau kita nggak bisa secara technical, istilahnya kayak yang aku bilang tadi, kayak data analyze, developer, atau segala macamnya seperti itu, kita harus bisa jadi creative people. Kenapa? Ya karena kita bakal bikin kayak thread, bikin kayak mungkin nanti misalnya disuruh bikin SpaceX sama projectnya, kita harus pinter ngomong, bagaimana public speakingnya kita di depan laptop, ngomong di voice segala macam seperti ini. Nah, itu juga menjadi salah satu concern terpenting kalau kalian mau masuk di dunia Web3. Karena kalau buat teman-teman yang tidak pede, itu menurutku nggak akan berkembang sama sekali. Jadi, eh, coba untuk bisa ngomong, coba untuk bisa maju, walaupun itu salah, itu nggak apa-apa sih. Karena eh, istilahnya learning by doing. Kalau kamu nggak bisa ngelakuin, nggak bisa ngecoba, kamu nggak akan pernah maju. Kalau kamu maju, istilahnya kalau kamu ngelakuin itu ada dua kemungkinan berhasil atau gagal. Tapi kalau kamu nggak mencoba itu kemungkinannya cuma gagal kayak gitu. Jadi kalau kamu bisa maju itu ada dua option berhasil atau gagal. Kalau cuma tidak maju kayak pasti gagal seperti itu. Jadi prepare sebaik mungkin buat teman-teman sosial medianya, bagaimana teman-teman harus kreatif segala macam, bikin nanti entah bikin memes, entah bikin weekly report, misalnya setiap minggu ini teman-teman bikin di Canva itu ngejelasin apa aja nih minggu lalu rangkuman tentang proyeknya selama seminggu yang lalu. Nanti teman-teman tuh bisa ditulis di Canva, di poster gitu, terus sambil ngejelasin seperti itu. Itu sih kalau dari aku. Oke, keren-keren. Oh, jadi ini kreatif ya. Emang sih di Web3 ini kadang nggak dikasih ini ya, nggak dikasih kalau di dunia kerja kan ada yang namanya SOP ya. Kadang nggak Mm-mm. dikasih SOP gitu. Kita kita harus kreatif, kita harus kayak bikin-bikin yang menarik dan narik engagement buat project yang kita jalanin.
emang bener sih. Dan ambasador juga nggak semuanya ya, nggak semuanya ada kayak grupnya. Grupnya tuh kadang ada ambasador yang ada per eh, seminggu 3 kali upload kontennya udah disiapin, template-nya dan lain sebagainya. Ada juga yang harus kayak tergantung kita kreatif. Nah, mungkin Arbitrum mungkin salah satunya ya ya yang harus kreatif juga gitu. Betul, betul. Oke, oke. Oh, ternyata sampai sekarang Bang Esa aja yang udah lumayan lama masih garap ambasador-ambasador juga ya. Apalagi kalau Hmm, misalkan apa ya, ambasadornya proyeknya gede, itu bisa bikin nama kita juga naik, bener sih. Oke, mungkin ke next pertanyaan nih, dan masih berhubungan dengan pekerjaan di Web3-nya. Ya, karena kita bahas sekarang itu lebih ke gimana sih kerja di Web3. Nah, Bang Esa selama ini kerja kan banyak roles-nya ya. Nah, hmm. di beberapa pekerjaan mungkin ada KPI-nya, ada targetnya ya kan. Nah, gimana cara Bang Esa ini mencapai itu gitu? Karena kemarin kan disebutin bahwa di Maxi udah 3 tahun gitu. Nah, Bang Esa ini gimana nih caranya biar bisa bertahan? Karena ya di Web3 ini baik kinerja. Kalau kinerja kita buruk, bener kata Bang Esa kemarin kita bisa ditendang gitu, kita bisa diganti sama orang baru. Gimana Bang Esa? Oke, makasih Mas Ari. Em, kalau masalah KPI atau Key Performer Indicator itu sebenarnya itu based on kembali lagi buat setiap project ya, karena setiap project itu KPI-nya kadang berbeda-beda segala macam. Tapi kalau secara aku pribadi, aku selalu ngasih istilahnya gini, semisalnya KPI-nya itu, for example, di Maxe itu minimal harus 500 message per week. Jadi harus 500 pesan per minggu kayak gitu. Nah, tapi aku selalu ngasih effortnya itu kadang sampai 600, 700 pesan per week. Nah, jadi yang selalu aku kasih eh, poin penting buat teman-teman adalah kalau semisalnya kita kerja di Web3 itu kasih seterbaik mungkin yang teman-teman punya. Karena kalau semisalnya kalau kayak orang lain ngasihnya 100%, kalau bisa teman-teman ngasihnya 200% kayak gitu. Karena apa? Em, jujur, kalau kita kerja di luar negeri, itu pasti mereka lihat dari tupoksi kita kerja. Bagaimana kita serve ke mereka, bagaimana kita delivery konten, bagaimana kita excited tuh community-nya. Nah, itu tuh mereka bakal, wah ini anak cukup rekomendasi nih. Wah ini anak kayaknya bisa nih aku taruh sini lagi yang lebih anu. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh sih. Nah, kalau luar negeri itu, mereka itu sangat menghargai ketimbang yang di dalam negeri. Ya kita tahu lah kadang kalau di dalam negeri kadang ada aja sudah kita ngasih yang terbaik, cuman dikasihnya cuma 2M, makasih Mas. Nah itu tuh yang hal yang cukup apa ya, cukup tidak mengapresiasi pekerja padahal kita tuh sudah memberikan serve yang terbaik. Jadi kalau aku pribadi KPI as always ngasih yang paling best of my decision aja lah istilahnya. Jadi selalu ngasih yang terbaik dari yang terbaik. Jadi kalau bisa ini kasarannya bahasa halusnya lebih ke ngejilat tapi versi action bukan versi yang wah kamu baik banget oh silakan Pak. Aku bukan tipikal yang seperti itu tapi lebih ke give the performance very well buat timnya seperti itu untuk KPI ya. Jadi makanya kalau dibilang cukup lama ya cukup lama banget karena apa? Karena ya ngasih KPI-nya, ngasih em, performanya aku tuh melebihi dari apa yang mereka targetkan. Jadi aku rasa em, cukup baik kalau teman-teman bisa ngasih hal yang misalnya di luar KPI. Tapi jangan sampai menguras tenaga teman yang sampai begadang sampai sakit segala macam itu nggak usah lah. Misalnya for example disuruh bikin 5 konten, teman-teman bikin 6 atau 7 itu it's fine sih seperti itu.
Sama ini juga aku juga pengen sharing sih sebenarnya karena kita tuh kalau boleh dibilang kalah kuatnya sama negara Nigeria. Teman-temanku beberapa ada juga dari Nigeria. Mereka itu semisal, wah ini sebenarnya agak agak apa ya, agak crazy kalau aku bilang. Karena karena lead ambasadorku di Arbitrum itu ngomong gini, em, orang Nigeria itu 1 bulan konten di Arbitrum itu, tau lah bikin berapa? Bikin 300 konten. Bayangin, 300 konten itu kan berarti 1 hari ada bikin 30 konten. Jadi mereka itu apa ya? Karena base-nya itu dari, mohon maaf, Nigeria ini kan dibilang negara yang cukup miskin. Karena GDP-nya mereka itu istilahnya UMR-nya mereka itu sekitar cuman 800.000 sampai 1.500.000, range-nya segitu. Makanya mereka kalau dapat project yang at least dapat $100 aja itu bakal mereka kejar mati-matian kayak gitu. Terus mereka juga ngerangkul teman-teman di sekitarnya itu luar biasa. Jadi makanya dengan adanya seperti ini kita bisa istilahnya memperkuat komunitas kita di sini. Siapa tahu dengan habis EMA ini, habis kita sharing di sini segala macam, teman-teman bisa terbuka pikirannya, bisa mendapatkan istilahnya first job di Web3 seperti itu. Jadi aku harap bisa saling sharing, bisa saling tanya. Kalau buat tanya-tanya ke aku, tag aku aja atau enggak Mas Hari juga bisa buat, ini gimana Bang, begini begini begini. It's okay guys. I think it's time for us to apa ya, shine lah bahasa gitu. Kita tuh bangsa yang gede, terus punya potensi orang yang cukup banyak, orang pintar, cukup banyak orang yang berprestasi. Jadi harapannya dengan bisa kita build together di sini, kita bisa sama-sama bangun istilahnya mengubah perekonomian kita itu lebih baik. Karena yang tahulah kita kalau di Web3 itu gajinya cukup oke lah. Walaupun kalau boleh dibilang jangan terlalu over salary. Maksudnya konteksnya kadang kan ada yang citi-citi di Twitter, ayo kerja di Web3 gaji $1.000. Ya ada, tapi nggak semua bisa dapat karena kerja di Web3 itu nggak gampang. Terus jika kalian dapatnya $200-300 itu sudah sebuah hal yang luar biasa seperti itu. Makanya aku proses kayak gini sudah hampir 4 tahun kayak gitu segala macam. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan istilahnya kok masih volunteer ya, kok masih cuma $100 ya, itu nggak apa-apa, itu sudah first step yang luar biasa buat teman-teman bisa ngelangkah lebih baik ke depannya di dunia Web3 seperti itu. Itu Mas Ari. Hei, menarik ya. Bener sih, gue setuju ya. Apalagi kalau misalkan kita di sini sama-sama belajar, jangan malu bertanya, bro. Karena Hmm. apa ya, kadang pegang role atau pegang community, apalagi gue nih pegang community loker crypto, kesannya tuh kayak sepuh yang udah tahu semuanya tentang Web3 job. Padahal di sini gue sering banget tanya Bang Esa, tanya Bang Hexa dan yang lainnya gitu. Kadang DM juga gimana caranya, kita sama-sama belajar, Bang. Kebetulan aja gue bikinnya komunitas Web3 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sharing tentang job atau mau bertanya, itu bisa di grup kita di grup diskusi ya. Nah, Hmm. untuk volunteer emang setuju sih. Kadang apa ya? Kadang kita mandangnya Web3 job ini langsung tinggi ya bayarannya. Tapi ada sih orang yang kayak apa ya? Udah senior, udah profesional dan apa ya? Kemarin tuh kayak minta kerjaan. Tapi setelah kita referensiin, terus projectnya nawarin $800 misalkan ya, kemarin $800. Nah, dia nolak, katanya ngapain ya job desknya sebanyak itu, terus gue cuma dibayar $800, lebih baik gue tidur. Nah, itu tuh apa ya, kadang ke kitanya itu yang ngereferensiin atau ngerekomen jadi gimana gitu kan, kita juga malu ke projectnya. Nah itu, jadi di Web3 ini kadang ada kayak tulis apa ya, aturan tidak tertulis juga gitu. Ada hal-hal yang apa ya, etika kita juga harus dijaga. Kayak orang-orang Nigeria, bener kata Bang Esa,
dia tuh walaupun volunteer itu tuh kinerjanya emang mati-matian gitu. Biar dilirik ya. Mungkin bahasanya di kripto nge-yapping. Kalau misalkan di anak-anak pabrik yang ngejilat gitu, ngejilat lah. Ya gak apa-apa kalau misalkan kita baik kinerja. Oke. Nah, kita udah ngomongin tentang gimana kerjanya di Web3. Terus gimana caranya kita bisa bertahan di situasi bearish ini, ya kadang banyak yang di layoff, yang di-cut gitu kan karena kinerjanya mungkin buruk. Nah, untuk Bang Esa ada pertanyaan yang mungkin gua pribadi juga ini salah melangkah sih. Nah, dari Bang Esa sendiri ada gak kayak tips buat milih project ya walaupun si project itu misalnya nggak scam tapi mungkin depnya maaf nih depnya dari India kadang kan dev India tuh Hmm, kadang ada limitnya gitu kadang ada limitnya eh, ngulur-ngulur waktu buat kontrak terus nyuruh kita volunteer tapi bener-bener nggak ada feedbacknya ke kita. Nah, cara Bang Esa ini milih project itu kayak gimana? Apakah kita ngelihat si project ini riset dulu siapa depnya atau langsung tancap gas aja waktu Bang Esa awal-awal gitu. oke. Makasih ya Mas Ari. Kalau jujur ini aku agak sharing sedikit ya. Dulu itu aku pernah kerja di project ambassador, em, base-nya itu India. Waktu itu memang mereka ngebayar via token. Dan ingat banget itu $800. Itu total jumlah value token yang aku daftar $800. Tapi dari tim mereka itu kayak istilahnya slow respon segala macam dan akhirnya at the end of the day projectnya hilang dan hangus karena terlalu banyak food segala macam. Itu project dari India. Nah, um, aku tidak rasis dengan negara India, tapi kalau boleh teman-teman, kalau bisa agak dihindari, agak nggak semua ya nggak semua. Maksudnya tetap 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 survei segala macam tentang dari India segala macam karena beberapa kali aku kena mungkin 2 3 kali itu kena project India yang kasarannya nggak membayar. Aku beberapa kali juga kena scamming yang dimana kerja tapi nggak dibayar itu wah sakit banget sih. Jadi um, jadi apa namanya? Um, ya itu agak susah sih sebenarnya. Tapi kalau untuk milih-milih project itu kadang aku survei juga ini back baik siapa segala macam. Tapi kalau buat teman-teman yang masih early itu bisa em, tipikalnya lempar jaring aja, lempar jaring nggak apa-apa. Jadi misalnya kayak dulu dulu aku tuh sempat gini, dulu aku sempat eh, ngejar apply project itu yang at least minimal followernya 10.000 di projectnya. Jadi kalau project yang di bawah 10.000 nggak aku apply karena em, bakal lama untuk dapat entah dari mungkin dia masih early stage dapat fundingnya segala macam karena di beberapa project itu mereka bayar bayar salary dari ambasadornya itu via token dan tokennya itu belum TGE dan TGE-nya itu nggak tahu kapan. Nah itu yang jadi permasalahan. Tapi Tapi semisalnya semisalnya tapi misalnya kalau TGE-nya itu udah misalnya teman-teman tanya TGE-nya itu em, kapan misalnya oh nanti kuarter 1 2026 oh berarti cukup gak masalah teman-teman karena sudah pasti sudah pasti tahu oh berarti aku kerja nanti sekitar at least 4 bulan ke depan belum dibayar karena masih buat teman-teman masih belajar itu it's okay 4 bulan ke depan terus 1 bulan itu dapat $100. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau TGI-nya masih belum diketahui, agak berat kalau buat aku jujur. Tapi kalau misalnya teman-teman memang pengen belajar buat bagaimana sih
kehidupan di dunia ambasador itu seperti apa kayak gitu, itu it's okay. Nah, terus buat teman-teman kalau bisa dihindari ambasador yang nge-farming. Maksudnya gini, project itu kadang nge-farming orang buat nge-engage akun sosmednya. Jadi for example kayak kita apply ambassador, kemudian keterima, terus kita disuruh masuk Telegram grupnya, kemudian ternyata di situ membernya ada kayak 200 ambasador, 300 ambasador itu biasanya nge-farming dengan sistem Zilli. Jadi kalau dia pakai Zilli kan, misalnya harus sesuai rank. Nah, rank itu nanti yang diambil cuma 10 besar. Nah, jadi teman-teman yang di bawah 10 besar itu nggak dapat apa-apa itu kan jadi kayak wasting your time gitu loh teman-teman. Nah, jadi hindari project yang terlalu too many ambassador di satu grupnya. Jadi kalau bisa at least itu ada range biasanya itu sekitar 10 sampai 50 lah untuk satu grup itu cukup cukup sehat. At least dapat satu orang itu 100 $150 per bulan kayak gitu. Itu cukup sih kalau menurutku di hitungan untuk project yang sehat seperti itu. Jadi ya teman-teman juga harus tetap cermat memilih project karena yaitu kayak aku bilang tadi banyak project yang farming, banyak project yang scam, banyak project yang TGE-nya, launching tokennya itu belum pasti. Kemudian banyak juga yang entah nanti harus disuruh inilah, disuruh ini dulu lah. Nah, itu em, cukup kalau cukup complicated mungkin menurutku agak harus dihindari karena apa? Kalau bisa kita bikin konten kayak bikin thread, bikin em, misalnya artikel segala macam itu hal-hal yang seperti seperti itu aja sih yang dicari untuk project sih. Jadi tetap tetap be aware buat teman-teman karena nggak semua project itu bisa ngehasilin dan nggak semua project itu bisa bikin kita untung lah bahasanya karena ya mereka cuma nge-farming kita buat project mereka tapi at the end of the day kita nggak dibayar kayak gitu itu yang harus kita hindari gitu sih mas. Oke, keren nih. Ini jadi ngingetin gue ke beberapa project sih. Jadi kemarin tuh kita sempat share yang Yellow Ambassador kan mungkin Hmm, teman-teman tahu ya. Nah itu kan banyak banget tuh satu grup tuh. Nah itu contohnya yang farming engagement gitu. Kadang ada juga yang ambassador yang harus join Discord. Padahal apa ya eh, kata-katanya aja ambassador program. Padahal di dalamnya itu suruh jadi badut troll kayak gitu sih. Nah bener-bener apalagi kalau misalkan X kita udah gede ya Bang Esa. Kalau hmm. misalkan udah engagement kita bagus, nah mungkin bolehlah kita pilih-pilih ambassador jadi nggak asal apply aja. Karena emang bener Kak, ambassador ini ada scamnya juga, Brody. Ya walaupun apa ya, walaupun nggak semuanya, tapi ya banyak juga yang cuma manfaatin engagement, walaupun project yang nggak scam ya, tapi sistem marketingnya nggak sehat kayak gitu. Nah, mungkin sebagai contoh Xme kali ya. Mungkin Xme di sini banyak teman-teman yang udah join juga. Nah, kalau kalau Xme kan itu kita ada perjanjiannya 150 user per bulan, nanti kita dibayar $150. Dan di situ kita dimintain link rep kita dimintain address kita buat nanti bayarannya. Jadi itu udah ada kepastian nih, karena ambassador ini linknya pasti beda gitu dengan user-user biasanya. Nah, kalau misalkan ada ambassador yang dikumpulin satu grup, kita nggak dimintain sama sekali kayak link ref kita, terus address kita. Nah, itu patutlah curiga karena biasanya emang yang farming management itu kayak gitu. Jadi kita cuma jadi badutnya aja dan nanti reputasi kita nih yang bakal tercoreng kalau misalkan proyeknya scam. Kecuali kalau misalkan kita jadi volunteernya di Arbitrum misalnya gak masalah. Kalau terus Wallet Squad kemarin, terus Myton Wallet atau Stonepy. Nah,
mungkin sistem Stonepi juga nih bisa dicoba, yang by konten dibayarnya atau jadi KOLs ya kayak itu. Nah, ini menarik sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya bisa open mic sih langsung. Kali aja dengan penjelasan Bang Esa ini ada yang mulai terbuka atau ada pengalaman juga bisa sharing. Jadi buat teman-teman bisa open mic, ada yang bertanya boleh-boleh sebelum kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Bang Oke, tadi Yogi ini itu Mas Mas Arigata atau siapa tadi mau tanya? boleh, boleh. Kita ngobrol aja, santai aja nih. Kita mumpung Hmm, sharing-sharing kayak ginian ya. Jarang loh ada komunitas yang ngebahas tentang web di job, apalagi pekerjaannya gimana gitu. Iya boleh. Karena ini Brody, gua lihat-lihat nih, airdrop itu sebentar lagi itu bakal susah banget, susah minta ampun. Dan kemungkinan mereka itu akan bergeser ke ambassador program. Maksudnya tuh mereka akan mengatasnamakan ambassador program untuk airdrop, ya intinya untuk circle airdropnya aja gitu. Jadi orang-orang yang ikut airdropnya ya udah yang ambasadornya aja. Yang tadinya airdrop buat marketing sekarang malah jadi lahan farming gitu. Makanya kita harus curi star nih, buat pelajarin ambasador-ambasador kayak gini. Agar kalau misalkan ini udah viral, ini udah kayak udah biasa di airdrop, kita udah punya pengalamannya, ya kita bisa ngehindarin yang scam, kita bisa bedain nih yang bagus dan yang jeleknya kayak gitu sih Bang. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, boleh di open mic aja, kita ngobrol-ngobrol nih. Kali aja ada pertanyaan yang mungkin belum gua singgung nih. Mau tanya dong Bang, sorry. ya Boleh, boleh. silakan silakan. Oke, eh, kenalin aku WG, jadi ini masih awal-awal sih buat coba masuk ke dunia Web3. Nah, aku penasaran, Hmm. eh, kalau kita punya kegiatan di siang hari, misal kayak ada kuliah, ada kelas gitu kan. Nah, kita gimana sih biasanya buat eh, kompromi atau negonya sama sebuah project itu biar tetap bisa involve, tapi kegiatan di IRL juga tetap bisa lancar gitu. Thank you. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi masalahnya itu lagi kuliah, kemudian pengen ngerjain job di Web3 seperti itu maksudnya. Iya betul. Itu gimana negonya biar enak, terus biar lancar dua-duanya. Oke, kalau dibilang lancar atau enggaknya itu sebenarnya bisa aja sih ya, karena kalau kuliah itu kan kita biasanya mostly lebih di pagi sampai siang, at least menjelang agak sore lah. Nah, sebenarnya kalau aku mostly itu kadang bikin konten malam. Kenapa? Karena market itu, karena kita kan base-nya Asia, istilahnya plus 7 UTC. Nah, jadi kalau kita upload kontennya itu siang atau em, agak pagi, apalagi pagi, itu untuk engagementnya aku rasa agak kurang. Tapi mostly itu beberapa project yang aku pernah kerja itu mereka rata-rata aktifnya itu startnya itu sekitar jam 5 6 sore sampai menjelang jam 11 jam 12 itu super duper aktifnya lah bahasanya gitu. Jadi kalau aku rasa sebenarnya semisalnya kuliah pun it's okay, kuliah aja dulu segala macam, kemudian nanti side jobnya di Web3 itu bisa disambi em, di malam hari bikin kontennya. Misalnya suka bikin konten kayak thread di X, kemudian entah nanti dapat jobnya video, bikin video segala macam. Nah, itu juga bisa dikerjain segala macam itu. Jadi ya kita namanya istilah gini, karena kita mau berhasil, maka kita harus bekerja dua kali dari orang biasa. Kalau kita kerjanya biasa-biasa aja, kita nggak akan pernah jadi orang yang bisa berhasil. Seperti itulah bahasanya. Jadi memang harus capek dua kali buat bisa dapat kebahagiaan lebih dari dua kali tersebut. Kayak gitu aku. Kalau dari aku. Oke. Sip, semangat, semangat.
artinya masalah komunikasi aja ya Kak. Tapi dari kitanya Mm-mm. kita harus push dan atur sendiri gitu ya. Bener, bener, bener. Tapi kalau aku mau nanya dong, basicnya apa? Eh, aku sih udah sempet tapi selama ini cuma dari project lokal gitu sih. Hmm. Pernah jadi newsletter sama community moderator gitu. Ah, Ini iya, iya. kemarin Ya, kebetulan mau terima kasih juga ke komunitas loker crypto karena udah masuk ke interview ini dari salah satu info dari broadcastnya. nah, bagus tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi kan ini apalagi masih kuliah ya. Istilahnya sebenarnya nggak menyesal sih. Karena aku masuk Web3 itu istilahnya after graduate. Jadi setelah lulus S1, aku kan lulus S1 di 2020. Dan ya buat teman-teman ini yang kayak masih kuliah, masih early semester segala macam terus excited buat masuk Web3 itu udah aku kasih 4 jempol sih buat kalian karena nanti setelah semisalnya kalian setelah lulus kuliah itu udah kalian santai nggak perlu cari kerja karena udah literally udah punya punya skill, punya experience, punya job. Jadi semisal pun kalian kena pecat di satu project, kalian bisa apply lagi karena apa? Karena kalian sudah punya basic pengalaman dan ilmu yang cukup bagus gitu loh di Web3. Jadi ya sudah step yang luar biasa sih. Jadi teruskan tetap semangat. Thank you. Semangat juga Kak. Oke, sama-sama. Sukses selalu. Sukses. Oke, Makasih. Bang, izin bang, maaf bang, mau nanya bang. Ya, silakan, boleh silakan. Bang. Kan gua nih belum punya pengalaman nih bang, cuman tahu Web3 itu dari iDrop nih. Jadi Mm-mm. kebanyakan kan project-project tuh nyarinya yang udah punya pengalaman gitu. Jadi gimana tuh bang, mulainya tuh bang? Oke, kalau mulainya gimana itu tergantung kamunya punya basic apa dulu. Jadi misalnya kamu punya minat di bagian community development, oh berarti kamu harus mempelajari em, bagaimana membangun komunitas yang baik, membangun engagement di komunitas seperti apa, jangan sampai kaku kepada member segala macam seperti itu misalnya atau enggak kamu pengen basicnya di editor berarti kamu harus perdalami editor segala macam kayak gitu tapi basicnya apa memangnya Eh, saya kuliah di bidang itu bang, desain komunikasi visual bang. itu sebenarnya berarti kan masuk di desain kan berarti kan itu juga Iya bang. cukup cukup banyak sih di Web3 jadi em, coba kamu em, ambil istilahnya nyambi ambil kelas segala macam itu juga bisa jadi salah satu apa ya salah satu buat naikin value-mu, naikin juga skill-mu segala macam. Nah, kalau aku pribadi sering-sering ngepost atau apa di X. Jadi kadang beberapa project itu pengen lihat based on experience. Ya kamu share-share aja, nggak ada yang like, it's okay, nggak ada yang rated, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah ngeliatin hasil skillmu di desain visual itu. Kemudian kalau misalnya kamu apply di salah satu project, tinggal kamu copy paste saja itu link yang kamu post buat jadi proof kalau kamu tuh wah ternyata basic skillku tuh ternyata basic skill yang apply di projectku tuh wah ini cukup kompeten nih. Nah, itu kayak gitu. Yang penting tuh buat sekarang tuh lebih ke eh, buat aja dulu kayak gitu. Buat aja dulu kamu entah kamu share di Instagram, entah kamu share di X, entah kamu share di Facebook segala macam di media sosial manapun, kamu share aja itu skillmu, kamu share aja itu kemampuanmu. Nanti ketika one day kamu buat apply di suatu project, itu bisa jadi bahan untuk kamu proof ke mereka bahwasannya kamu itu punya bakat seperti ini kayak gitu. Oke bang, makasih bang. Oke, sama-sama. Semangat, semangat, semangat. Bang, izin nanya Bang. Ya, silakan, silakan. Nah, kalau yang tadi itu kan Bang, itu kan desain komunikasi visual ya. Kalau aku bukan jurusan apa-apa ya, tapi hobiku cuma
ngerekap AMA gitu doang loh Bang. Maksudnya ada AMA apa, nanti hasil dari AMA itu aku rekap, aku buat tulisan kayak gitu. Jadi semacam kayak press release kayak gitulah. Nanti tapi poin-poinnya lebih jelas gitu loh Bang. Jadi nggak hanya Hmm. poin apa bulat-bulat 1 2 3 gitu nggak. Nah, terus kemudian aku juga lagi hobi untuk membuat naratif film kayak misalnya eh kok naratif video kayak misalnya menceritakan mengenai Solana atau mengenai apa gitu ya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu tuh ada nggak sih lowongannya di Web3 gitu loh? Maksudnya bisa nggak sih kita dengan punya kesukaan seperti itu atau hobi yang seperti itu ketika ngelamar di Web3 itu bisa dapat nggak sih itu? Itu aja Bang, terima Oke. kasih. Ya, sebenarnya itu sih lebih basicnya kalau kita bilang copywriting ya sebenarnya, copywriting. Jadi kamu kayak lebih suka misalnya mendengarkan EIMA, kemudian terus nulis poin-poin pentingnya segala macam itu sebenarnya basic di mana kamu typically orang suka nulis. Jadi kalau secara aku pribadi, kemarin kan Maxi sempat buka SEO kan, itu. Jadi itu udah ada apply belum? Belum tahu aku Bang kalau SEO dari Maxi. Oke, sebentar ya, aku forward dulu. Aku cekkan. Kamu kayaknya lebih suka nulis sih. Nah, itu aku udah share di grup. Nah, kalau aku pribadi, kamu tetap tetap nulis, tetap suka nulis segala macam, sama sekalian anu sih, tetap tetap upgrade skill sih. Kayak misalnya ambil kelas. Jadi apa ya? Istilahnya suka itu belum. Ini mohon maaf ya, suka itu belum tentu istilahnya pas buat di perusahaan tertentu. Jadi kalau bisa suka, kemudian kamu upgrade skillmu yang kamu sukai ini. Kalau kamu menyukai hal, pasti kamu bakal senang. Jadi bakal kamu upgrade. Nah, upgrade ke level yang berbeda. Kamu nanti sudah punya sertifikat atau segala macam, terus dapat ilmu baru. Oh, ternyata penulisan itu harus begini-begini ya. Oh, ternyata harus menulisnya itu begini ya. Nah, itu kan mesti jadi ilmu baru buat kamu belajar ke depannya. Nah, dengan sertifikat itu juga bisa kamu buat apply jadi content writing, jadi tadi bikin video juga ya? Video apa tadi tuh? Naratif video gitu loh Bang. Jadi kayak nyeritain Solana chain apa bla 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 gitu. Oh, tapi itu dalam bentuk video berarti ya, bukan dalam bentuk writing ya? Iya, awalnya memang itu writing ya. Kemudian Hmm. saya rasa saya kan mau naruh itu di YouTube gitu kan. Jadi saya narasiin aja, tapi pakai suara suara sendiri bukan AI. Ya, ya situ sebenarnya sudah cukup cukup oke sih. Apalagi aku juga sering beberapa lihat, kita kan berteman di X ya. Em, aku juga ngelihat ya engagementmu juga menurutku udah bagus, terus respon orang-orang juga cukup oke. Aku kan sempat kadang beberapa kali ngelihat dan baca, oh ini ama recapnya juga cukup oke. Jadi daripada cuman ama recap, kalau kerjaan ama recap itu nggak ada deh. Tapi kalau kamu jatuhnya ke content writing, jatuhnya ke SEO tadi, terus kamu bisa juga sekalian nge-recap AMA, itu bakal jadi poin plus buat kamu dan aku rasa juga tim bakal nambahin salary kamu karena udah bisa nge-recap AMA. Itu kan jadi salah satu nilai plus karena kamu sudah pinter nulis, sudah pinter bikin misalnya kayak blog atau segala macam, kemudian sudah ditambah lagi kamu juga bisa recap AMA itu juga jadi poin plus. Jadi aku rasa kedepannya kalau bisa kamu up lagi skillmu, upgrade lagi di bidang content writingnya sih. Oke, terima kasih banyak Bang masukannya. Oke, siap sama-sama sukses selalu. Oke, keren-keren nih yang tanya nih. Bang Arigata BTW itu suka bonsai juga ya. Oke, benar. Di sini gue rangkum ya dari 3 pertanyaan. Intinya awal sih ya Bang Esa. Jadi gue bakal share
Mungkin apa ya, sertifikat nih gue bakal share. Hmm. Gue di situ ya dulu awal-awal bingung nih buat kayak ngejual ngejual apa ya, ngejual diri tapi dalam artian value gitu, nilai. Emang sertip itu penting gak penting sih. Nah, buat temen-temen yang mau bikin sertip itu bisa di web namanya Hackquest. Jadi itu tuh web yang emang ngegenerate sertip buat temen-temen, dan tugasnya itu mudah kayak kita apa sekolah aja gitu, kayak ruang guru. Nah, tapi itu sertipnya sertip Web3. Di situ ada SUI, ada Arbitrum, ada Monad, dan yang lainnya. Mungkin sebagai contoh, gue liatin di sini. Sini gue udah yang apa yang builder. Nah, yang Monad builder ini kayak gini sertifikatnya. Tapi di sini sertifikatnya nanti dalam bentuk NFT sih. Nah, ini di sini gue di SS ya. Nah, ini dapetinnya tuh dari Hackquest dan cuma butuh sehari buat dapetin sertipnya. Nah, buat teman-teman yang udah dapetin sertip ini bisa juga di yang lain sih. Kalau gua di sini ada seed finance. Nah, kayak gini kemarin MA itu dikasih kayak sertip. Terus teman-teman dengerin MA juga dikasih sertipnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan dan mulai ngebuild LinkedIn nih. Karena kalau misalkan kita punya salah satu medsos yang apa ya, yang menurut gua bisa daya jualnya bagus, ya, itu mungkin gak usah offline sih. Kadang ada yang nyariin. Kayak sekarang gue juga kan nyariin ambassador dari beberapa negara dengan persyaratan engagement berapa. Nah, itu kalau cuma ambassador doang, kayaknya kita gak perlu nyari deh, gak perlu apply. Ya, maksudnya tuh kayak Bang Arigata tadi kan ada skill sama rekap, terus ada juga video. Nah, itu dibikin apa konten di X aja. Intinya menurut gue sih yang paling penting di Web3 ini X, terus yang keduanya LinkedIn. Karena kedua ini tuh berhubungan. Kalau X si project ini nyari tempat untuk marketing, kalau LinkedIn biasanya nyari orang yang profesional. Nah, kalau misalkan uh, Brody di sini mau build kayak di bidang marketing, kayak jadi ambassador, terus kayak jadi QL, terus kayak jadi social media manager, teman-teman mungkin bisa buildnya di X. Tapi kalau misalkan kayak business development, ya kayak CM, nah bisa build di LinkedIn. Pengalaman gue sih pribadi kayak gitu. Mungkin Bang Esa ada tambahan nggak kalau misalkan awal kan kita kayak nyari jati diri ya di Web3 ini. Bener. Kita mau minatnya kemana dulu nih? Jangan sampai di terabas aja. Kalau misalkan kita nggak bakat di bikin konten atau dibikin di marketing, mungkin bakatnya di bisnis development nih atau di buzzer kripto. Nah, kalau Bang Esa Ya, sendiri biasanya nentuin ini tuh gimana? Apakah awalnya nge-yaping dulu di X atau langsung aja jadi build profesional di LinkedIn nih? ya, kalau kalau aku pribadi sebenarnya lebih ke ya tadi benar sih kata Mas Hari, salah satunya juga LinkedIn sih karena beberapa project juga pas kita apply itu tuh mereka minta link link kita, LinkedIn kita. Jadi LinkedIn ini istilah kata kasarannya tempat flexing lah, flexing dari previous kerja kita sebelumnya seperti itu. Jadi tapi kalau aku lebih jujur, lebih karena mostly sekarang itu engagement itu larinya ke X. Jadi aku lebih prefer ke X karena ya itu karena ya kita mudah akses segala macam. Tapi kalau untuk bagaimana kita build ya memang harus sering bikin konten gitu. Karena how to engagementnya naik itu memang agak berat sih karena ya itu kita harus sering entah mutualan sama teman-teman Web3. Nah, ini FYI aja ya guys ya. Jadi temanku ini ada istilahnya pernah masuk di komunitas Nigeria lah. Jadi di Nigeria ini mereka itu punya satu grup yang dimana saling support. Jadi for example itu satu grup itu ada 30 orang atau 40 orang. Nah, nanti
Semisalnya aku lagi upload konten thread tentang Arbitrum, aku drop ke grup Telegram ini. Terus, teman-teman, aku lagi bikin konten nih, tolong support ya. Mereka langsung 40 orangnya ini langsung ngeramein X kita. Jadi engagement kita di X itu super duper rame, super duper kayak wah ini hidup banget ini komunitasnya di X akunnya ini. Jadi apa ya? Nigeria, aku tuh senengnya sama Nigeria tuh mereka tuh saling ngerangkul teman-temannya gitu loh. Kalau kalau kita orang kita kan mohon maaf orang kita tuh banyak lolo gue kayak gitulah bahasanya. Kalau di Web3 itu kalau bisa yang makan aku sendiri kalau kamu nggak perlu lah kayak gitu. Nah, jadi em, agak susahnya orang kita tuh kayak gitu. Kalau di sana beda. Mereka itu benar-benar merangkul teman-temannya, kita tarik sama-sama dari kemiskinan. Kalau bisa kita sama-sama sama-sama kaya dari Web3 seperti itu. Jadi yang aku concern sekarang tuh kalau bisa kita bisa saling support entah nanti lewat X, entah nanti lewat entah LinkedIn atau segala macam. Itu semisalnya mungkin mungkin bisa kali ya nanti siapa tahu kita bikin grup istilahnya kayak Nigeria gitu misalnya for example aja ini menurutku aja ya bikin grup kemudian nanti kita saling support di situ setelah kita drop link segala macam jadi biar kita saling sharing engagement kayak gitu jadi orang-orang kalau misalnya kita one day mau apply di project mana terus ngelihat engagement kita wah ini rame juga ya X dia yaudah aku eh, terimalah jadi ambassador di tempatku. Nah, itu kan jadi salah satu bagaimana kita bisa saling support di dunia Web3 seperti itu. Itu, Mas. Iya, bener sih. Bener. Yang pertama yang harus dijual emang kayak nilai dulu sih. Jadi si project ini tuh kayak apalagi di ambassador ya, pasti yang ditanyain tuh X gitu. Kalau misalkan di business development pasti yang ditanyain awalnya LinkedIn ya kayak gitu sih. Karena kalau business development kan kayak penyelesaian, partnership, deal-dealan ya kayak gitu. Jadi awal-awal tuh kita harus kayak nentuin dulu nih kita maunya di mana. Kalau misalkan mau jadi sebatas moderator ya kita cukup aktif di Discord atau di Telegram ya di satu Hmm. komunitas gitu ya. Tapi kalau misalkan ambassador ya kita harus explore banyak terus engagement di X juga harus bagus bener kata Bang Esa gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya lagi, boleh di open mic-nya, Bang. Sebelum kita lanjut. Hmm. Halo, selamat malam. Ya, silakan Mas. Saya mau nanya, apakah Pamfan itu termasuk Web3 ya? Apa itu? Pamfan. Oh, Pamfan. Ya, salah Iya. satu tergantung sih Mas, tergantung Pamfannya jadi apa. Kecuali Pamfan itu kan platform ya. Pamfan itu kan platform kayak tempat kita ya Pamfan tuh nggak kayak 11 12 anu nggak sih Phantom nggak sih dia? Nggak. Dia tuh platform untuk launching token-token baru Token kan? izin ya. Ha. Iya. Tapi kenapa semenjak ada dia tuh situasi kripto sekarang jadi turun menurun ya? Benar. Karena gini sih, tapi memang sih, menurutku kripto ini nggak kayak di tahun 2021. Kenapa? Mereka kalau dulu mereka beli karena utility, karena apa ya? Oh, project ini kecepatan MPS-nya buat transaksi segala macam ini bagus ini. Tapi kalau sekarang lebih ke FOMO, lebih ke ya makanya kayak meme-meme itu pada muncul-muncul itu kan karena based on community. Walaupun nggak tahu itu project apa, mau ngapain itu nggak tahu. Yang penting Elon nge-tweet, Trump nge-tweet, rame beli. Di food sedikit dibanting. Kayak gitu itu ya kayak gitulah kripto zaman sekarang. Karena kan akhirnya kripto zaman sekarang tuh lebih ke pengen cepat kayak dalam waktu semalam itu sih poin-poin besar orang yang kita lihat kali ini ya di 2025 ini apalagi. Jadi mereka tuh pengennya kayak instan bukan
tipikal kayaknya via jalur kerja di Web3 kayak gitu. Makanya kenapa aku kerja di Web3 itu karena pengen ketika nanti bear market pun tetap ada kerjaan gitu loh. Kalau di trading atau apa nggak pasti kayak gitu sih. Oke, keren. Oh, iya sih Bang, soalnya saya dulu tuh pas zaman-zamannya Web3 utility lagi apa namanya tuh, dulu tuh ada istilah namanya cashback. Jadi kalau misalnya kita beli berapa, nanti cashback 10% dari token yang kita punya, ya kan. Terus habis itu play to earn segala macam, ya kan. Cuma kalau sekarang lebih ke meme terus ya, dia udah 2 tahun begini-gini terus kondisi market di crypto ya, apalagi di Indonesia. Jadi Tapi apakah Web3 itu masih bisa berkembang dengan baik, apa bakal hilang sedemikian rupa? Kayak NFT aja, NFT udah nggak hype lagi sekarang kan? ya, kalau Web3 itu tetap ada basic skill-nya sih Mas. Maksudnya kayak gini. Semisalnya jadi data analyst, kamu harus bisa baca data, harus bisa memahami analyze suatu project entah dari volumenya, entah dari tradingnya segala macam itu kan ada skill tertentunya. Nah, kalau kayak hilang itu kalau menurut aku pribadi itu nggak hilang pun nggak mungkin sih. Karena apa? Karena bakal semuanya itu bakal serba online. Serba sistem nanti lama-lama aku bakal ngerasa duit kertas kita juga bakal nggak hilang kok, entah nanti sekitar 20-30 tahun ke depan kita nggak tahu karena sekarang apa-apa serba kris, apa-apa serba cashless. Kadang kita mau bayar secara tunai aja, mohon maaf Kak, apakah ada uang pas? Nah, itu kan sudah mengindikasikan bahwasannya semakin sulitnya uang kertas beredar di em, dunia kita lah gitu. Jadi kalau untuk dunia Web3 hilang itu, kalau aku bilang sih nggak sih, nggak akan hilang. Kecuali kalau hilang ya lebih ke harusnya kita upgrade skill, upgrade ilmu kita buat kita tetap bertahan di Web3 ini karena beberapa kayak CS segala macam itu bakal diganti AI sih karena ya kalau kita cuma basicnya CS aja atau yang bisa diganti dengan AI itu yang harus hati-hati. Makanya kalau aku pribadi dunia Web3 pasti tetap berkembang sih. Jadi tetap harus bisa ya. Kalau bisa kita setiap hari itu bisa upgrade diri, setiap hari kita harus bisa melakukan hal yang cukup apa ya? Jangan stuck in the moment gitulah jadi orang. Jadi walaupun kita hanya terupgrade 0,1%, itu pun juga salah satu bentuk yang harus kita apresiasi buat diri kita sendiri. Karena apa? Karena ya apa ya? Kita tuh jangan sampai berada di tempat berdiri yang sama gitu loh. Kalau bisa kita mencoba hal baru, harus excited ke hal yang baru segala macam. Jangan sampai jadi tipikal orang yang bodoh amat dan tidak mau bersosialisasi, tidak mau berkembang seperti itu. Jadi saranku sih Mas Holo, coba tetap apply karena di X kalau jujur kalau em, moderator atau CM itu beberapa memang terbuka untuk umum dan beberapa juga versi circle-circlean. Jadi tidak menutup kemungkinan memang kadang beberapa itu ada yang cuman disebar di medsos tapi sebenarnya itu cuman formalitas padahal mereka udah dapat orangnya karena itu cuman tuntutan kantor aja harus nge-share itu. Jadi em, ya kalau bisa di-upgrade sih karena kalau cuman moderator aja jujur agak berat sih. At least harus brand ambassador itu juga salah satu em, hal yang memang agak agak jauh sebenarnya kalau dari moderator tapi brand ambassador itu fleksibel, dia bisa jadi content creator, bisa jadi um, community buat sharing segala macam itu jadi bisa luas lah daripada moderator kayak gitu sih Mas. Oke, gitu. Iya.
namanya, soalnya saya dari 2021 sampai sekarang 2024 terakhir 2024 April saya cuma jadi moderator aja, tentang moderator, sealer, ya kan, hype, ya Hmm. kan, ama gitu kan. Kayaknya setelah apa namanya saya kerja gitu kan berbulan-bulan, developernya berhenti, udah saya nggak dapat apa-apa lagi. Terus saya untuk apply kayak dari nol lagi gitu kan. Jadi saya bingung gitu gimana caranya supaya skill saya yang lama tuh apa namanya pas saya mau apply lagi nggak sesusah kayak dulu lagi gitu mas. Apa saya perlu buktiin screenshot chatan saya sama developernya apa gimana gitu kan. Sampai-sampai saya buka buat channel pribadi, bikin website pribadi untuk apa namanya bikin launch ya kan. Saya bikin launch sendiri gitu. Cuman nggak rame, nggak se-hype kayak dulu, kayak Arzano ya kan. Arzano dulu rame banget kan, sekarang Oh, udah sepi gitu. Kayak gitu sih mas. anu, Ada masukan nggak untuk ke saya pribadi? Saya kan moderator udah lama nih ya. Saya pribadi udah capek di kripto gitu kan. Udah capek banget karena makin hari, makin bulan, makin ini kok makin susah dapetin job gitu kan. Terus ditambah lagi salarinya nggak sesuai kayak dulu. Kalau dulu kan 8 jam per hari aja seminggu bisa dapat $200, $300. Kalau sekarang palingan 20, 30 itu pun sehari harus 8 jam on time gitu kan. Di moderator project manapun gitu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa segitu harga untuk moderator, siapa yang ngasih harga marketnya untuk moderator segitu, seller segitu gitu. Saya juga nggak paham gitu kan. Kenapa developer bisa kayak gitu. Itu sih mas, iya. apa cuma saya cuma keluh kesah saya doang sih kayak gini, maaf mas ya. Ya, it's okay, it's okay. Oke, mungkin aku tambahin sedikit sih Mas kalau soal itu ya. Karena sepengalamanku juga kalau itu gede banget sih Mas. Kalau seminggu $200 itu berarti sebulan kan $800 ya. Itu gede banget sih. Kayak gitu tuh biasanya exchange yang top tier one sih, top tier one. Jadi kayak KuCoin segala Potong. macam itu biasanya segitu sih. Atau enggak project-project yang cukup besar lah. Tapi Mas Holo basicnya apa? Iya, saya basicnya TI, informatika, Eh nggak dev itu programmer, kalau programmer. Programmer itu kalau di Web3 lebih kemana ya? Touch-nya. lebih ke Developer itu nggak? bikin apa ya? Maksudnya basicnya itu di Web3 itu lebih ke ini kali ya apa? Misalkan saya mau koneksikan wallet saya ke website untuk play to earn itu kan termasuk bikin program juga kan. Hmm. Kayak gitu. Misalnya saya Itu bikin game, itu nah, dari Mas maksudnya nggak dikembangin lagi ya itu buat itu kan itu Web 2 ya harusnya kalau ke Web 3 tapi bisa Mas. Aman aja. uh, pengen nyoba, cuman kayaknya apa namanya butuh biaya besar sih untuk bikin Web3 karena kan butuh server yang besar, butuh hardware Iya, yang iya besar betul. untuk menjalankan Web3 itu, membuatnya maksudnya, developnya. Jadi kalau Ya, misalkan saya perhatikan sekarang, justru Web3 lebih banyak bukan di website atau di online, lebih banyak kan di Telegram. Kata kayak apa? Kayak game-game di Telegram, Web3 kebanyakan di Telegram semua kan. hmm. Nah, saya rencana pengen buat game di Telegram sih, cuman belum ada waktunya aja. Oh gitu. Oh berarti ya layanan service, istilahnya layanan service bikin bot game di Telegram berarti gitu ya? Iya betul, soalnya karena di Telegram sekarang lagi hype mas dibanding website kayak dulu tuh. Kalau dulu kan utility kan play to earn, play kan di website. Dulu saya pernah kerja kan sama bos saya dulu developer. Dia bikin game kayak Mario lah contoh kayak gitu kan. Dia bikin play to earn ya kan, segala macam. Tapi pamit aja cuma sedikit, kan cuma hype seminggu juga udah sepi gitu kan. Jadi gamenya nggak berjalan gitu, story-nya nggak dimainin oleh orang gitu, karena orang cuma ngincernya sih tokonya tersebut aja gitu. Iya iya iya. Nah, Sebenarnya kalau kalau project play to earn itu agak anu sih Mas, agak apalagi di orang kita ya. Mereka ya jujur aja ini nggak memungkiri bahwasannya kalau kalau bisa
orang kita itu dapat earningnya, nggak usah keluar modal gitu loh. Kalau bisa sih menurutku kalau misalnya one day bikin project lagi, coba cari potensi yang marketnya orang luar dulu. Coba coba tes di orang luar. Soalnya kalau orang luar suka itu mereka bakal royal. Kalau royalnya konteksnya misalnya di gamenya Mas itu harus ada beli item yang gini gini gini. Mereka pasti beli kayak gitu. Kalau bisa projectnya itu Mas buat eh circle-nya dari orang luar dulu, jangan orang kita dulu. Karena kalau orang kita itu habis FOMO terbitlah tenggelam lah bahasanya gitu. Jadi yang kayak Mas bilang tadi baru seminggu viral atau apa rame terus langsung ngedrop. Nah itu karena nggak memungkiri kalau orang kita itu yang penting bisa earning dapat duit terus misalnya udah dapat duit melihat main gamenya terus kok semakin sulit terus makin earningnya makin susah pasti lama-lama ditinggalin kayak gitu. Jadi kalau bisa sih cari marketnya itu market luar dulu. Kalau bisa ya memang kenalan sama dev-dev yang dari luar sih Mas memang pasarnya ya. Karena kalau marketnya dari orang kita dulu agak susah build up community-nya keluar kayak gitu sih. Kalau aku secara pribadi ya. Iya betul sih Mas. Tapi saya mau nanya nih Mas tentang semisal tentang di dunia kripto apalagi ya yang ada gelapnya ada terangnya kan ya. Semisalkan saya mau buat sesuatu di kripto atau nggak Web3, docs itu perlu nggak? Maksudnya saya perlu menunjukkan muka saya, profil saya segala Oh macam. iya. Ya, soalnya kan kalau kita membuat sesuatu itu biar agar orang Indonesia atau enggak orang luar terpercaya, apalagi market saya itu lebih ke orang Indonesia ya. Hmm. Itu harus percaya dengan orang tersebut gitu. Dia fotonya misalnya tinggalnya di mana segala macam gitu. Itu perlu nggak Mas kalau menurut Mas pribadi? Kalau kalau aku jujur docs muka sendiri itu kayaknya menurutku enggak sih, enggak perlu ya. Karena apa? Karena ya yang kita tahu ya, apalagi kalau marketnya di Indonesia ya, itu tuh semisal, apalagi kalau orang kita tuh pasti pertanyaannya when ini, when itu aku udah paling males dah. Mereka itu kadang nggak ngelihat progres kita seperti apa, progres building di behind the scene-nya seperti apa. Mereka tuh taunya em, token up, sell, keluar grup. Nah gitu aja sih. Jadi semisalnya nanti kalau kamu ngedox mukamu terus misalnya price actionnya itu turun terus, nah takutnya nanti em, didoxing lah mukamu, terus ini tinggal di sini, terus keluarganya gini. Nah itu aku yang paling takut sih. Jadi kalau bisa ya wajahnya NFT aja lah kalau semisalnya kamu mau bikin project atau apalah atau gambaran misalnya NFT-mu yang di project yang kamu bikin kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau sampai docs terus em, marketnya Indo itu aduh aku sangat tidak rekomendasi banget sih. Kecuali mungkin kalau marketnya luar terus timnya itu juga ada yang dari luar itu mungkin masih agak oke lah. Tapi kalau timnya masih full Indo kayaknya terus marketnya juga Indo harus jaga privacy karena kalau kamu sudah kena sekali dox, sekali kena di apa ya dicari di sosial media itu jadi jejak digitalmu yang gak akan pernah hilang. Jadi tetap hati-hati buat hal-hal yang seperti itu. Kayak gitu sih kalau aku. Iya sih Mas, betul sekali Mas. Soalnya ragu di hal itu. Cuman kenapa project VCG berhasil ya? Mereka doxing berenam apa berapa orang gitu. VCG itu kan termasuk project Web3 juga kan, beli coin game beli voucher game dari token dia sendiri. VCG itu masih ada kah token kripto? Kayaknya udah nggak ada sih. Masih ada Mas, masih jalan dia. Saya masih hold salah satunya soalnya. Oh, soalnya grupnya kayak grup mati kan, grup Indonya? Iya betul, soalnya dulu saya pernah pengen apply ke grup modnya, cuman saya harus mampir ke kantornya, cuman saya nggak ada waktu buat ke kantornya, akhirnya saya nggak jadi apply mod di sana kan. Terus saya beli tokennya, sampai sekarang masih saya hold sih, itu mereka masih
aktif itu, websitenya masih update, cuman emang grupnya sepi. Trafficnya pun by sale-nya emang agak sepi. Gitu. Cuma kan dia salah satu contoh Web3 yang sukses di Indonesia kan salah satunya. Mereka Ya, kan dibilang sukses juga sudah all time low dari ATH berapa? 90% lebih kayaknya. 90%. jauh Jauh kan? jauh banget ya. Makanya ya itu kalau kalau ngincar market Indo itu hati-hati aja sih. Maksudku apalagi kalau sampai docs kan itu tuh takutnya kita kan gak ada yang tahu ya orang-orang kadang-kadang orang-orang kita tuh ngeri satu foto kita aja bisa-bisa bapak ibu kita, istri kita, anak kita itu keseret semua. Itu yang kita takutkan sih. Jadi kalau bisa ya gak usah docs lah. Kecuali kalau kamu kerja di Web3 gitu aja, literally jadi karyawan ya. Nggak, bukan suatu project itu ya nggak masalah lah. Kalau kayak aku kan masih cukup docs lah sedikit. Maksudnya nggak sampai nyecam orang kan aku nggak pernah kayak gitu loh. Jadi ya kalau aku sih saranku yang kayak tadi sih tetap hati-hati kalau mau ngedocs. Ya. Untuk Mas sendiri basicnya apa ya? Kalau boleh saya tahu. Kenapa? Basic Mas itu dulu developer web. Trik Oh apa? enggak. Kalau saya boleh tahu ini. Kalau kalau aku lebih lebih ke community management, kemudian konten kreator juga di X sama ya brand ambassador lah. Soalnya kan aku lagi di Arbitrum ini, brand ambassador di Arbitrum. Berarti konten kreator di X udah lama Mas? Em, kalau udah lama ya sekitar 2 3 tahun lah. Berarti mengandalkan advertising aja ya Mas ya? Yes ya. Iya betul, mengandalkan engagement, mengandalkan kayak gini. Ini kan juga salah satunya collab sama local creator dan Arbitrum juga ambassador. Jadi salah satu KPI ku dalam ngerjain tentang ambasadorku lah seperti itu. Adain EIMA juga. Wah, oke siap. Makasih Mas ya. Oke, Kasih siap. Semangat, Mas. Oke, Oke, keren Mas banget Ari. jawaban Bang Esa nih. Mungkin gua rangkum sih, ada beberapa orang yang baru datang Bang Esa. Yang ditanyakan adalah pertama itu kenapa Famfan apakah Web3? Ya kalau misalkan kita tarik apa itu Web3? Web3 itu kan ada di apps ya, dan di apps itu salah satunya adalah harus decentral. Kalau misalkan si Pampan ini connect wallet ataupun jual beli token secara blockchain itu bisa dikatakan Web3 sih. Bener. Terus Web3 itu never die, gue setuju sama Bang Esa. Karena sekarang gini, ada narasi Web4 sekarang, tapi itu nggak beda jauh dengan Web3 sebenarnya ya Bang Esa. Mungkin Bang Esa juga udah denger nih. Jadi Web4 ini lebih ke AI. Jadi mungkin ada beberapa job juga yang bakal kelibas juga ya Bang Esa di Web4 ini. Nah, mungkin kita curi-curi start juga pelajarin Web4 ya. Karena nggak beda jauh nih, Web3 decentralized, terus Web4 ini decentralized tambah AI, seperti itu doang, kayak gitu. Terus masalah doxing, tadi gue juga setuju sama Bang Esa. Bener nih, kita kalau misalkan mau doxing, itu bolehlah kalau misalkan kerja di exchange yang ada yang udah teregulasi, yang udah jelas, atau kita build community yang emang benar-benar community airdrop atau community apapun untuk group kita boleh. Tapi kalau misalkan project, apalagi Indo bener sih berbahaya ya kalau misalkan doxing gitu. Doxing juga kalau misalkan kita content creator, influencer mungkin boleh. Ya mungkin itu mah tergantung kita sih, tergantung kita roles-nya yang biasa. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lain dari teman-teman nih sebelum kita tutup karena gak kerasa nih udah Tanya dong Bang. Suaranya. Halo. Ya, halo. ya. Ya Bang, Boleh. mau nanya. Ini kan aku Monggo. suka bikin art gitu ya. Belajar udah setahunan lebih karena ngerasa di airdrop tuh makin kesini kan makin sulit. Aku tertarik banget
pengen bikin project NFT tuh. Hmm. Nah, step by stepnya itu gimana ya Bang ya kalau buat komunitas bisa proof sama ownernya gitu, karena orang tuh biasanya ngelihat wah ini developernya Indo gitu kan. Sedangkan aku Oke. ini pengen bikin NFT yang ngenalin buat lingkungan sini gitu. Karena konsepnya buat ngangkat Taman Waikambas gitu. Aku pengen bikin NFT itu nanti kalau pendapatannya saya donasikan ke Taman Waikambas tadi di Lampung. Oke. Berarti ini bikin project atau kerja di project orang? Pengen bikin project Bang. Oke. Kalau bikin project itu prosesnya menurutku lama sih, apalagi kalau semisalnya Mas Aldi mau buat komunitas juga ya. Terus build-nya lama, kemudian membangun komunitasnya lama lagi, kemudian ngejualnya itu bakal lama lagi. Kecuali Mas Abdi itu punya prize funding atau enggak punya teman yang istilah kata bisa kasih dana buat pembangunan proyeknya Mas ini, terus nanti promosi nanti harus misalnya ngundang kos atau ngundang apalah segala macam biar proyeknya NFT-nya ini eh, naik lah kayak gitu. Nah, tapi kalau kalau aku secara pribadi sih Mas, aku tuh lebih tipikal yang kalau bisa build-nya itu dari tapi basicnya udah pernah kerja sama orang belum di Web3 tentang NFT artis ini bikin desain-desainnya. Belum pernah kerja sama orang. Kalau kerja sama orang sih cuma jadi moderator gitu Bang. Oh gitu. Em, tapi udah istilahnya Mas Abdi ini udah pernah kayak bikin post di X misalnya ini desainku gambaranku seperti ini udah pernah belum? Ya pernah, cuma ex saya itu yang udah dibangun 3 tahunan ya Bang ya. Malah Hmm. kena suspend. Jadi ini sekarang ngenalin ex baru, tapi sambil karena nyari engagementnya, aku gabung ke Monad. Sebelum nanti lanjutnya ke arah sana gitu. Nah, Oh susah, gitu gitu. susah banget. Ya anu sih Mas em, atau mau apa ya menjilat-menjilat timnya Monat gak bisa kah? Maksudnya kan siapa tahu bisa punya skill emas yang bisa desain artis segala macam NFT itu kalau misalnya emas misalnya gini misalnya ini aku kasih contoh aja misalnya NFT pengu itu kan basicnya penguin nah gitu nah misalnya Mas pengen bikin excited orang pengu Mas desain penguinnya itu ada gambar topi gambar terus wizard segala macam ada bikin tongkat sihir segala macam nah bikin-bikin gitu Mas jadi eh, bikin orang mereka itu excited dan wah ini orang keren juga ya nah kayak gitulah istilahnya flexing dari eh, skill Mas dulu siapa tahu nanti kena pepet-pepet buat bisa masuk ke dunia atau bisa dilirik dari timnya Monat gitu kalau kalau aku jujur eh, cukup kurang tidak apa ya bahasanya tuh kurang setuju dengan misalnya Mas mau bikin komunitas dulu terus bikin market sendiri itu menurutku nggak begitu worth it Mas kecuali Mas memang tadi kan katanya mau buat apa tadi sedekah ya sumbangan ya atau apa tadi Ya, konsepnya kan ke situ ah narasinya. ya Buat jadi programnya charity menurutku gitu kan. menurutku gini aja sih Mas tetap tetap kerja di bawah naungan Web3 aja sih Mas jadi dirimu itu ya gambar dulu aja apalah flexing dibikin di X terus kemudian nanti mepet-mepet apply ke mana NFT artis segala macam. Menurutku step terbaik adalah kamu bangun sosial mediamu dulu, Mas. Bangun sosial mediamu dulu karena
kalau kamu sudah bagus sosial mediamu, kamu bisa bangun komunitas. Nah, kalau sudah bangun komunitasnya bagus, kamu bisa jual NFT-mu sendiri, kayak gitu. Karena first step-nya itu kamu harus punya engagement sosial media yang bagus dulu. Kalau misalnya itu first step sudah bisa kamu laluin, kamu bisa bangun komunitas. Setelah bisa bangun komunitas dengan oke, dar langsung bisa jual NFT sendiri tanpa harus kamu kerja sama orang lain. Jadi first step-nya ini kamu harus bisa apa ya? Tetap first step itu harus kerja sama orang sih mas, kerja sama orang. Apalagi kalau NFT artis itu menurutku juga beberapa kerjaan loker di Web3 juga masih banyak yang dibutuhkan dan gajinya cukup lumayan mas, 2.000 3.000 tuh masih bisa dapat sih kalau NFT artis ya, tergantung KPI-nya nanti sebulan harus bikin berapa NFT gitu ada sih. Jadi kalau aku pribadi ya tetap itu sih mas. Jangan build up community dulu tanpa embel-embel apapun itu, tetapi kamu build up sosial mediamu di X dengan sering desain-desain upload-upload entah NFT yang unik segala macam kayak gitu sih. Jadi itu bisa jadi salah satu portomu misalnya kamu mau apply di Web3 NFT artis gitu mas. Oh, I see. Jadi sebagai upload-upload tadi tuh juga jadi portofolio kita gitu Pak ya Bang ya? Betul. Karena kan kamu kan sudah berkarya kan. Konteks kan kamu Heeh. berkarya, kemudian kamu upload ke sosial media itu kan jadi salah satu portomu bahwasanya wah ini desain by Mas Afdi atau gimana gitu. Wah ini terus kamu kan kadang-kadang mereka setiap kamu apply itu ada proof links your experience dari kamu desain itulah. Tinggal kamu masukin link X-mu yang kamu desain gambar tadi kayak gitu mas. Seperti itu. Jadi ya bangun dulu komunitasmu di sosial media dulu, apply kerjaan. Setelah apply kerjaan itu kan pasti dapat ya cukup lumayan lah engagementnya pastinya aku yakin karena NFT artis itu rata-rata engagementnya cukup oke. Kemudian kamu kalau misalnya sudah merasa kamu wah ini aku udah cukup nih engagementku di X, kamu coba bangun komunitasmu di Telegram. Sudah kayak gitu, kamu bisa jual NFT-mu secara pribadi yang istilahnya kalau misalnya kamu kerja di tempat orang itu semisalnya sebulan itu diwajibkan semisalnya 10 NFT tapi gajimu cuma 2.000, tapi semisalnya kamu bikin NFT sendiri setelah kamu punya experience sudah uh, akun sosmedmu bagus terus komunitasmu oke, kamu jual NFT-mu satu NFT $500 juga bisa mas kayak gitu. Jadi harus betul-betul menginjakkan kakinya dulu, first step-nya itu dari sosial mediamu yang harus cukup engagement-nya cukup oke mas kayak gitu. Baik. Dari obrolan ini tadi jadi ketemu pencerahan lah Mas ya. Makasih banget. Sebelumnya kan Siap. karena ya ada ragu-ragu di situ. Kalau mau launching nanti kayak temanku ada juga tuh yang dari Monat Project Salmo Hero, dia udah bakar duit banyak buat bikin project itu, ngerjain orang kan buat karyawan jadi mod segala macam, buat websitenya, server Discord untuk botnya itu. Tapi ternyata ya sepi karena profil Twitter si pembuatnya juga nggak rame, followersnya juga cuma 500. Nah, ya itu karena menurutku akhirnya agak dipaksakan mas, karena nggak punya komunitas, kemudian memaksakan bangun komunitas dan apa namanya jualan itu tadi sudah nyawa ini itu segala macam dan akhirnya zong. Walaupun biarpun kalian di bawah naungan Monat, di bawah naungan ETH segala macam, tapi kalau community without people itu udah susah mas. Jadi project without community is nothing, gitulah bahasanya. Jadi selalu aku bilang ke kamu, bangun dulu komunitas di sosial mediamu. Kamu yang kayak aku bilang tadi, upload kontenmu, upload NFT-mu di situ. Terus cobalah apply di kerjaan orang dulu, di project orang dulu. Nanti kalau misalnya udah dapat engagement cukup bagus, kamu bisa coba pelan-pelan kayak gitu. Jadi harus bisa step by step. Karena kalau tanpa
engagement di X atau di sosial media, kamu nggak akan bisa build komunitas. Kayak gitu, Mas. Oke Mas, sepertinya itu aja udah. Terima kasih Hmm. banyak dan sarannya, Oke, masukannya. siap. Oke, Sama-sama, Mas. Bang. Sukses, Mas, ya. Iya, Oke, good question. Mungkin tambahan nih Bang Abdi, kalau misalkan tanya-tanya tentang NFT, gue tahu salah satu komunitas NFT di Indonesia itu ada namanya ID NFT. Nah, itu biasanya diskusinya MA-nya tentang NFT. Ya, tapi benar kata Bang Esa, balik lagi kita harus build ini dulu sih, bener personal branding atau reputasi online. Karena kalau misalkan reputasi kita udah bagus, artis jualan kentut aja laku gitu, kayak gitu. Itu. Terus harus riset juga sih ya. Gue denger-dengar bikin project ya. Sekarang tuh orang-orangnya makin pinter Bang. Karena airdrop banyak yang gak elik dan susah, orang-orangnya research juga. Kadang mereka tanya minimal tuh tier 1 ada NPS kayak gitu. Jadi sekarang sulit banget build project juga, nggak kayak zaman dulu Cibaduyut laku ya waktu dulu. Nah, sekarang lebih susah. Apalagi NFT ya. Mungkin di sini bisa lihat nih eh, investasi ke NFT itu kecil banget karena kan itu fungible token ya, di mana yang jual itu laku kalau misalkan ada yang tertarik, ada yang beli. Bahkan NFT pertama yang di ETH yang FANG itu yang dulu laku 2 juta dolar sekarang udah amblas parah, hampir hampir 90%. Kalau misalkan NFT mungkin boleh dicoba di jaringan Sui deh. Gua tahu kalau misalkan Sui ini GameFi-nya jalan dan NFT juga lumayan ramai di sana. Mungkin bisa coba buat saran buat Bang Afdi kayak gitu. Oke, mungkin ini ada last question sebelum kita tutup nih karena ini udah overtime. Boleh, ada yang tanya nih. Aku Bang, Kita bakal, biasa. yo, Ya, boleh Bang. silakan. Halo Bang Esa. Mau nanya nih. Halo. Ya, silakan. Pertanyaan aku kayak biasa aja Bang. Ini kan aku kan udah ngikut nih apa yang Abang bilang kemarin, yaitu bikin cerita utama. Nah, ini Bang aku mau tanya nih. Kan aku udah mulai nih bikin konten gitu kan. Terus juga aku udah punya portofolio yang dimana aku menang kontes gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah selain dari ngikut-ngikut kontes, gimana sih aku bisa make money dengan konten yang aku buat? Itu aja sih Bang. Terima kasih. Make money ya. Ya, Yes. apply job Ya, sih satu nyari kalau opportunity lah gitu Bang. Melalui konten yang aku buat gitu Bang. Oke. Kalau make money sebenarnya agak sulit sih ya. Kalau kecuali kamu nggak apply di suatu job ya. Tapi kalau kamu mau apa ya, lebih mau ke naikin engagement, itu bisa bikin konten yang selain apa yang kamu perdalami ini. Jadi misalnya nih, kamu basic kontennya misalnya video editor segala macam. Nah, terus kayak kata Mas Hari tadi ada yang buat cari sertifikat Web3 online. Nah, itu kamu bisa cari di situ. Supaya apa? Supaya nanti ketika one day kamu apply, itu juga lebih memperkuat kamu untuk bisa keterimanya lah, gitulah bahasanya. Tapi kalau yang kayak kamu bilang tadi untuk buat konten selain ya berarti biasanya sih lebih ke ikut lomba sih, competition sih. Karena kalau untuk bikin konten harus dapat make money itu agak berat. Karena sekarang cari duit susah sih. Ya, maksudku gini, kalau untuk make money itu ya kamu harus banyakin jobnya sih, banyakin jobnya dan naikin yang kayak aku bilang selalu harus naikin engagement sosial mediamu. Jadi semakin semakin besar sosial engagementmu di sosmed berarti semakin besar juga peluangmu dapat uang lebih banyak karena apa? Karena di Web3 ini bagusnya kamu bisa kerja di mana aja gitu loh. Maksudnya konteksnya kerja di project mana aja. Misalnya kayak kita di real life, kita kan kalau sudah kerja di Telkomsel, nggak boleh dong kita kerja di IM3. Nah, istilahnya kan kayak gitu. Tapi kalau di Web3,
Semisal kamu kerja, for example kerja di Maxi, terus kamu pakai akun kedua kerja di Get.io, kan nggak tahu orang. Biarpun sama-sama exchange, tapi kita kan beda akun. Tapi walaupun satu orang kayak gitu. Jadi em, kalau untuk kamu bisa dapat make money lebih dari yang pengen kamu inginkan, ya kamu tetap harus upgrade skill, terus juga apply job lagi yang banyak. Kalau kamu tipikal yang nggak orang yang nggak milih-milih, ya kamu lempar jaring aja untuk dapetin jobnya kayak gitu. Karena ya sekarang ya untuk dapetin range 150-200 dolar di Web3 itu sangat-sangat susah sih. Apalagi dengan kondisi em, ya dunia ini sebenarnya lagi nggak baik-baik aja sih. Kayak udah banyak kena pemecatan, banyak kena PHK massal segala macam. Jadi untuk earning itu cukup agak berat kecuali kamu memang konten kreator yang gede, kemudian bisa dapat engagement dari centang biru Twittermu harus 5 juta viewers dalam 3 bulan. Nah itu bisa itu earning kamu kayak gitu. Tapi kalau buat earning yang harus di luar yang kamu omongin tadi, harus ikut competition sih harusnya kayak gitu. Agak berat sih tapi ya kalau kamu pengen coba ya silahkan. Nah, Bang, kalau misalnya apply job itu biasanya ini larinya kemana, Bang? Atau masuknya kemana, Bang? Kamu basicnya apa? Bikin konten itu, Bang, yang skits Oh itu, Bang, berarti yang bikin ya video konten gitu. ambasador berarti ya, ambasador. Oh, masuk situ ya, Bang? Maaf. Oh tapi belum pernah sama sekali kamu apply. Eh, belum sih memang, Bang. Oh, ya coba aja. Orang Mas Hari itu sering share ambasador kok. Kamu apply aja itu. Itu tuh juga salah satu langkah buat kamu dapat uang tambahan pasti sih. Karena ya dengan apply kamu kan kalau misalnya keterima dapat earning gitu loh. Tapi yang selalu aku tekankan bahwasannya sosial media harus bagus engagementnya kalau kamu mau jadi brand ambassador. Jadi kalau kamu sosial mediamu masih agak kurang, coba push kembali. Misalnya kayak aku bilang, kita mutualan di sini sama-sama, kita saling bantu buat sama-sama X kita itu sama-sama naik ke depannya kayak gitu sih. Tetap sosial mediamu harus tetap engagementnya bagus. Oke, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, infonya, Bang. Oke, siap sama-sama. Nanti ya sharing-sharing aja lah kita di chat segala macam. Pokoknya teman-teman yang sering di-share sama Mas Hari itu banyak kok project-project yang bagus. Rata-rata kan banyak jadi brand ambassador segala macam itu sebenarnya juga jadi satu hal buat teman-teman first step masuk ke dunia Web3. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kataku apply aja. Apalagi kalau masih early itu kalian sebar jaring aja pokoknya. Tariin semuanya, apply semuanya, nggak usah takut. Ah, takut nggak keterima bang. Jangan takut nggak keterima. Lebih baik kamu takut nggak takut sudah melangkah tapi gagal daripada kamu harus diam diri tapi nggak maju sama sekali kayak gitu. Kalau kamu melangkah dan salah, berarti kamu kan learning from mistaken kan. Jadi learning by doing. em, Jangan sampai kamu nggak bisa pernah maju di titik kamu hari ini. Seperti itu. Oke, keren nih personal statement ya. Ya, Oke, gitu. bener Bang Acan. Jadi gini, konten ini apa ya, apalagi di X itu laku keras. Nah, kalau gua dulu di ini Bang Acan di TikTok. Jadi TikTok gua dulu lumayan gede, tapi sekarang udah ke ban gara-gara dulu kan konten kripto ini dilarang ya. Nah, di situ tuh kadang ada yang DM. Jadi mereka quest narasinya apa, project apa, nah suruh bikin video kayak gitu. Dulu sih Beat Time sih, pas dulu bikin gua konten podcast. Tapi ya emang ngejalanin konten ini nggak mudah sih Bang Esa. Jadi apa ya, ntar juga kayak nemu jati diri sendiri sih, by pengalaman gitu. Gue dulu juga ngonten, tapi karena gak kuat mungkin gak cocok, gue sekarang pindah ke community builder. Nah mungkin Bang
Akasan juga nantinya bakal nemuin nih di konten ini di bidang apa kayak gitu sih Bang. Jadi nanti pengalaman yang bakal ngebentuk. Yang terpenting emang jangan sampai menunda waktu sih karena naratif ini apa narasi Web3 ini cepet banget berkembangnya. Kalau misalkan kita nggak sat-set belajar, ya kayaknya kita kerindes sih kayak gitu sih. Oke, Bang Esa mungkin karena udah waktunya udah menunjukkan waktu-waktu setengah 10. deadline job. Oke, kita mungkin akhiri aja ya. Mungkin ada pesan terakhir dari Bang Esa untuk teman-teman yang baru mulai. Boleh. Oke, pesan dan kok kesan terakhir kayak sudah mau meninggal ya. Ya, jadi jadi intinya buat teman-teman yang masih istilahnya masih early banget, masih baru banget di dunia Web3, terus belajar. Pokoknya jangan pernah capek dengan namanya belajar, koneksi, apa ya, teman-teman tuh jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk salah, karena kalau nggak pernah salah itu nggak akan pernah bisa. Harus jatuh dulu, harus belajar banyak dulu, karena kalau kamu mau jadi orang hebat, kamu harus bisa kerja lebih dari orang biasa-biasa aja. Dan buat teman-teman juga yang selalu aku tekankan, misalnya memang pengen masuk dunia Web3, engagement sosial media itu dinaikin. Mari bangun sama-sama, istilahnya ya minimumnya di X, di Twitter itu teman-teman coba untuk build up komunitas, entah build up follower, build up engagement segala macam itu teman-teman harus harus perbanyak, diperbesar lagi karena itu salah satu one step buat teman-teman bisa masuk di dunia Web3 apalagi yang istilahnya yang standar kayak di brand ambassador gitu loh. Kecuali memang teman-teman yang basicnya tech kayak developer, data analyst itu nggak perlu begitu banyak follower nggak masalah karena base-nya dari skills. Kalau kita base-nya lebih ke how to community engagement, bagaimana kita bikin orang excited dengan cerita kita di Twitter segala macam gitu. Jadi teman-teman pokoknya inti dari poinku malam ini tuh terus belajar buat di Web3 karena kita orang Indonesia ini masih early banget, nggak semua orang banyak kerja di Web3. Kalau untuk invest sudah di Indonesia udah banyak, tapi untuk kerja di dunia ini masih dikit banget. Jadi jangan malu bertanya. Kalau kalian bingung, bisa tag aku atau nggak Mas Hari atau nggak Mas Rizky atau teman-teman yang sudah lama di dunia Web3 nggak masalah. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Pokoknya jangan pernah menyerah di dunia Web3 karena kalau aku pribadi dunia Web3 ini bisa jadi batu loncatan teman-teman untuk mendapatkan salary yang lebih dari cukup UMR lah seperti itu. Jadi kalau kita kerja, istilahnya kita kalau di Web3 bisa kerja lebih fleksibel, bisa sering ngumpul sama keluarga, segala macam kayak gitu. Jadi ya kalau bisa teman-teman di sini setelah habis dari AMA ini bisa punya pengalaman yang bagus dari apa yang aku alami, yang aku sharing ke teman-teman, bisa apa ya, bisa upgrade ke depannya, upgrade skills buat bisa one day apply di suatu project dan bisa keterima. Kalau ada announcement keterima setelah AMA ini aku bakal senang banget, proud of you guys. Jadi jangan menyerah dan tetap semangat untuk bisa kerja di dunia Web3. Terima kasih. Oke, thank you Bang Esa. Ya, kita akhiri MA kali ini. Jadi jangan khawatir teman-teman, nanti di minggu depan kita juga bakal siraman Web3 juga agar kita lebih bersemangat lagi gitu. Oke, thank you waktunya, thank you Bang Esa dan yang lainnya. Jangan lupa untuk stay aktif di Loker Crypto. Ya, kita tahu kalau misalkan dunia airdrop ini sedang tidak baik-baik aja, Brody. Jadi kita nggak ada salahnya untuk transisi ke Web3 job ini ya. Kita bangun networking lah intinya, kita lempar-lempar ads, kita lempar-lempar kerjaan, boleh banget. Oke.
Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Semoga besoknya mertua senyum cerah ya. Oke, thank you. Good Oke, night. makasih semua teman-teman. Terima kasih.